Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Gitu, Bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, 10 Muharram hari ini merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah bagi umat Muslim. Yuk kita langsung sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, apa sih keistimewaan tanggal 10 Muharram ini, Ustadz? Iya, tanggal 10 Muharram ini adalah satu hari yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di hari 10 Muharram ini, namanya puasa Ashura. Dan satu hari sebelumnya, tanggal 9-nya, yaitu hari puasa Tasu'a namanya. Siapa-siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, atau bahkan tanggal 9 Muharramnya itu bisa dua hari berturut-turut, bisa juga satu hari aja tanggal 10 Muharramnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Ini istimewanya tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, itu disebutkan siapa-siapa yang membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini, maka insya Allah Allah akan lindungi dari kemudaratan, dari keburukan yang timbul pada tahun ini. Ini. Jadi kita gabungin dua nih. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk yang punya kelapangan ya, untuk yang sakit atau yang melakukan perjalanan sehingga perjalanan itu memberatkan, nggak usah puasa. Tapi yang punya kesempatan, keluangan, maka kita puasa di tanggal 9 dan 10 atau paling nggak tanggal 10 Muharramnya. Maka ini akan insya Allah sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW tadi, diampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu, gitu kan. Dan dilengkapi dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi dalam kitab Nihayatul Zain. Apabila pada hari ini 10 Muharram ini kita banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka insya Allah Allah akan lindungi kita dari keburukan, dari kemudaratan yang akan timbul pada tahun ini. Jadi insya Allah ini adalah tadi disebutkan 70 kali ya. Mau lebih dari 70 kali juga boleh, bacanya boleh. Bener. Yang penting intinya itu banyak-banyakin baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita berserah kepada diri, kita berserah diri kepada Allah. Hanya dengan perlindungan Allah lah kita dapat melampaui semua cobaan-cobaan hidup, musibah-musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan Allah lah sebaik-baik pelindung bagi diri kita. Di dalam kitab Irsyadul Mughfilin yang ditulis oleh Syekh atau Imam Abdul Wahab Al-Sya'rani, ini diceritakan kisah tentang seorang sufi besar, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini sufi besar yang luar biasa lah. Bukan aja seorang ahli sufi, tapi beliau juga seorang yang sangat alim. Pada suatu saat beliau ini jalan, kemudian beliau kehausan. Beliau menemukan sebuah sumur yang airnya itu dalam. Dan tidak ada timba, tidak ada tali untuk mengambil air di sumur tersebut. Sehingga beliau merasa kecewa karena dia tidak dapat mengambil air dari sumur tersebut.
Abu Yazid Al-Bustami kemudian menepi dan beristirahat di bawah pohon karena capek dalam perjalanan yang jauh tersebut. Nggak lama kemudian datanglah beberapa anak-anak perempuan mendatangi sumur tersebut. Kemudian anak perempuan tersebut berdiri di sekeliling sumur tersebut, tiba-tiba air sumur itu naik. Padahal dalam hati ini Abu Yazid Al-Bustami palingan sama dia tadi, benar gak? Airnya jauh ke dalam, gimana bisa cara ngambil airnya, benar. Tapi tahu air dari sumur yang jauh di bawah itu naik ke atas, sehingga anak-anak perempuan tersebut dapat meminum air dari sumur tersebut dengan mudahnya. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami penasaran, dia samperin anak-anak perempuan itu. Wahai anak-anak perempuan, ibu, apa yang terjadi? Apa doa apa yang kalian sampaikan? Kok bisa-bisanya air tersebut naik dan kalian dapat minum dengan mudahnya dari sumur tersebut? Anak-anak perempuan ini mengatakan, kami hanya mengatakan, wahai Allah, dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, naikkanlah air sumur ini agar kami dapat meminumnya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami terkejut. Masya Allah, aku adalah Abu Yazid Al-Bustami, katanya. Tapi air itu tidak naik ketika aku datang ke sumur ini. Maka anak-anak perempuan itu mengatakan, kami membacakan doa tersebut dengan keyakinan penuh di dalam diri kami bahwa engkau adalah wali kekasihnya Allah, dan dengan keberkahanmu sebagai seorang wali, Allah mengabulkan doa kami dan menaikkan air sumur ini ke atas. Sedangkan engkau ya Syekh, kata anak-anak perempuan ini, engkau tidak dapat merasa bahwa dirimu adalah seorang wali kekasihnya Allah, sehingga air itu tidak naik ke atas. Ini penting. Oke. Sebagaimana hebat pun kesalehan kita, sebagaimana hebat pun kealiman kita, kita tidak boleh merasa sebagai seorang yang sangat dekat kepada Allah, sebagai seorang wali Allah, sebagai kasih Allah, benar ya? Kita dalam posisi itulah sebetulnya kalau di majelis-majelis taklim suka dibacakan, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, benar ya? Kita meminta dengan wasilahnya Rasulullah SAW agar apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, hajat kita, maksud kita dari doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang dilakukan oleh anak-anak wanita tadi, anak-anak perempuan tadi waktu berdoa. Tapi kita sendiri, bagaimanapun hebatnya kita, solehnya kita, alimnya kita, tidak bisa kita merasa bahwa diri kita itu sebagai seorang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya. Ini pentingnya di dalam kita melewati bulan Muharram ini, memahami bahwa amalan-amalan kita itu tidak akan mampu untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam surganya Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surganya Allah dengan amalannya. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga aku, kata Rasulullah SAW. Tapi kita semua masuk ke dalam surganya Allah karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu sebabnya kita biasanya kalau doa itu bacanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kita mengharapkan keridhaannya Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah tersebut. Di bulan Muharram ini kita terus tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Bukan saja dengan meningkatkan amalan kita. Iya, amalan perlu kita tingkatkan. Tapi yang lebih penting lagi dari itu adalah kebersihan hati kita. Dengan hati yang bersih inilah kita mengharapkan redha Allah turun kepada kita.
dengan upaya kita sebaik-baiknya. Tadi kita bicara puasa sunnah, kemudian kita dengan kerendahan hati kita minta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kita minta terus kepada Allah dengan kerendahan ke hati kita, bahwa cukuplah Allah sebagai pelindung kita dan Allah lah sebaik-baik penolong bagi diri kita. Dengan membaca ini sebetulnya kita mengatakan bahwa diri kita tidak berdaya menghadapi semua skenario hidup yang ditimpakan Allah kepada kita. Hanya dengan meminta pertolongan kepadanya, insya Allah Allah akan tolong kita keluar dari berbagai kesulitan hidup yang kita jalani. Dalam kaitan inilah sebetulnya ini yang disampaikan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di awal pembukaan tadi. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita doa itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita cuma baca 70 kali atau berapa ratus kali sekalipun, tapi yang baca itu cuma mulut kita. Tidak dengan kolbu kita. Tidak dengan rasa ketakutan kita kepada Allah. Bahwa kita tidak berdaya sama sekali kecuali dengan pertolongannya Allah. Ini yang sampaikan di awal tadi. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak akan masuk ke neraka seseorang yang menangis karena ketakutannya kepada Allah. Jadi kita harus baca dengan sepenuh dari hati kita, dari kolbu kita, dari seluruh jiwa kita. Kita sambil nangis, menyampaikan doa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah pengakuan jujur kita bahwa kita tidak berdaya sama sekali dalam menghadapi hidup ini kecuali dengan pertolongannya Allah. Oke, itu ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.